Halo untuk sobatku, sebelum untuk lebih lanjut pada vlog ini, saya ingin bertanya gimana sih kabar teman-teman semua di sana? Tentu saya pribadi berharap kabar teman-teman di sana kabar baik semuanya, tanpa ada yang sakit. Jika ada yang sakit, semoga disembuhkan dan diangkat semua penyakitnya oleh Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dan semoga segala urusannya, segala aktivitasnya diberi kemudahan, diberi kelancaran oleh Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga teman-teman semua berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memberikan sebuah kata pada saya pribadi terutama, dan semoga harapannya bisa bermanfaat dan bisa berguna buat teman-teman semuanya. Yang namanya kehidupan tentu kita pasti bertanya-tanya. Kadang kehidupan itu bisa menyenangkan, kadang kehidupan itu bisa juga loh menyusahkan. Kadang membuat hati kita itu merasa jengkel, kadang membuat hati kita itu merasa menolak keadaan seperti ini, menolak tentang kehidupan seperti ini. Pernah nggak sih teman-teman mengalami itu semua? Apa cuma saya saja yang mengalami itu semua? Apa dari teman-teman ada yang merasakan bahkan mengalami? Tentu pasti sebagian dari kita pernah dan mengalami hal seperti itu. Nah, namun di sini perlu kita ketahui bahwasanya itu merupakan hal yang wajar, itu merupakan hal yang lumrah untuk dirasakan, untuk terjadi, untuk yang terjadi pada diri kita, karena itu bagian dari bentuk manusiawi. Nah, tapi meskipun demikian, tentu hal yang seperti ini bukan hanya kita saja yang merasakan. Seperti ini bukan hanya satu dua yang merasakan. Orang-orang di sekitar kita pasti ada yang merasakan. Bahkan pasti jauh lebih, mohon maaf, berat, jauh lebih berat, tidak seperti yang saya ataupun kita rasakan. Hal ini tentu bukan hal yang bukan suatu hal yang sangat sulit untuk ditemukan, sangat sulit untuk diketahui, karena ini bagian dari kehidupan sosial. Tapi yang namanya individu tentu ada rasa jenuh, ada rasa untuk menolak seperti keadaan seperti ini. Tapi yang namanya pribadi itu harus butuh yang namanya kesabaran, yang namanya kementalan. Nah, mental ini pasti membutuhkan. Terus yang ketiga adalah ikhlas. Ketiga poin ini yang sangat penting untuk kunci dalam menjalani semua kehidupan lika-liku di dunia ini. Selain dari keyakinan, tentu sabar, mental, ikhlas juga diperlukan dalam menjalani kehidupan lika-liku ini, yang mana penuh dengan misteri, penuh dengan tanda tanya. Apakah kita mampu untuk menerapkan, menggunakan kunci tersebut, atau bahkan kita meninggalkan? Nah, disinilah yang perlu kita ketahui, sama-sama mengingatkan, sama-sama untuk mensupport. Yang namanya kehidupan itu memang penuh misteri. Yang namanya kehidupan itu tidaklah mudah untuk menjalaninya. Apalagi saya seperti ini yang berbicara, memberikan support pada teman-teman, memberikan sebuah motivasi. Yang mana saya sendiri pun tentu belum bisa untuk melakukan itu semua. Tapi paling tidak saya berharap baik itu dari saya pribadi maupun teman-teman yang menonton video saya ini bisa sedikit, walaupun sedikit saja, bisa menerapkan apa yang saya katakan, yang saya memberikan informasi pada teman-teman. Tentu pada vlog kali ini saya nggak terlalu formal-formal banget, saya nggak terlalu serius-serius banget. Saya akan buat santai dan yang mana bisa sama-sama sharing, sama-sama tukar pikiran, sama-sama memberikan semangat support bagi semuanya tanpa terkecuali
tanpa pandang bulu, tanpa melihat status sosial. Nah, selain itu saya juga mengajak pada teman-teman semua, jika ada yang mengalami yang namanya posisi di bawah, tolong jangan dihina, tolong jangan dipandang sebelah mata, jangan sampai dipandang sebelah mata. Kalau perlu, mari kita bantu sebisa mungkin. Gak harus menunggu saya belum punya uang, saya belum punya itu semua. Kita bantu sebisa mungkin untuk meringankan beban saudara-saudara kita. Nah, selain itu, jika memang mohon maaf yang berada di bawah, mohon maaf, tolong janganlah untuk mengandalkan seseorang yang yang mempunyai derajat tinggi lah, katakanlah kasarnya itu mempunyai ekonomi yang cukup. Kita harus tetap berusaha bagaimanapun keadaan kita, jangan sampai menyerah, jangan sampai pasrah dengan keadaan. Kalau bisa kita harus melawan, kalau bisa kita harus bangkit. Kita nggak sendirian, kita bersama orang-orang pejuang, kita bersama orang-orang yang ingin terus berproses. Meskipun proses itu menyulitkan, meskipun kita nggak tahu sampai kapan, tapi percayalah, Sang Pencipta, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Agung, dan yang Maha segala-galanya, tidak akan pernah tinggal diam membiarkan umat hambanya berada pada kesengsaraan. Tidak akan pernah. Percayalah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa tentu akan menolong orang-orang yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam menjalaninya. Apakah Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta, akan membiarkan seseorang yang tidak sabar dan ikhlas pada saat menerima ujiannya? Tentu jawabannya tidak. Percayalah, Tuhan mempunyai cara sendiri. Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa mempunyai pilihan tersendiri yang terbaik buat kita dan semuanya. Nah, di sini yang namanya keyakinan harus kita perhatikan. Ketika kita mendapatkan cobaan, ketika kita mendapatkan ujian apapun itu, dimanapun, yang namanya keyakinan tetap harus diperhatikan dan harus diutamakan dalam keadaan apapun itu. Nah, ketika keyakinan ini dipertahankan, tentu pasti banyak ujian dan cobaan lain untuk mengganggu dan menggoyahkan iman kita. Tapi percayalah, kita semua diberikan akal yang sehat oleh Sang Pencipta untuk berpikir terhadap keyakinan yang kita pribadi yakini. Untuk yang kedua adalah kesabaran. Apakah kita sabar atau malah sebaliknya? Sabar itu sangat macam sekali, sangat bervarian. Mungkin ada yang mengatakan sabar itu ada batasnya. Mungkin ada yang mengatakan sabar itu sangat sulit. Saya pribadi menjawab, betul, sabar itu pasti ada batasnya. Sabar itu sangat sulit. Meskipun kesabaran itu tidak ada batasnya, sampai kapanpun harus tetap sabar. Tapi yang namanya saya manusia, tentu sabar pasti ada batasnya. Nah, ketika pada hal ini, tentu saya pribadi juga bertanya-tanya, sampai mana sih kebatasan sabaran saya ini terhadap menjalani ujian seperti ini? Tentu, walaupun saya pribadi nggak tahu jawabannya, paling tidak harus tetap dan terus bersabar sampai akhir. Bukan hanya sabaran saja yang menjadi kunci utama pada saat menjalani lika-liku ataupun ujian dalam kehidupan. Mental juga diperlukan. Apakah kita kuat? Apakah kita mampu? Yakin dalam artian bukan terhadap keyakinan dalam hal keagamaan, bukan. Tapi yakin bahwa saya bisa menjalani, bahwa saya yakin bisa melangkah, saya yakin bisa berproses, saya yakin bisa menjalani semua.
Karena saya percaya orang-orang di luaran sana bisa melakukan, bisa berproses, bisa melangkah jauh lebih baik, jauh lebih indah. Kenapa saya tidak? Harus yakin. Namanya yakin itu memang tidak mudah dan tidak sulit juga. Namanya juga kunci kehidupan. Memang harus diperlukan, walaupun itu sangat menyulitkan. Yang terakhir adalah ikhlas. Apakah kita ikhlas? Kadang saja pun ketika ada cobaan, ketika ada ujian, kita manusiawi, bagi saya pribadi. Nah, tapi bentuk keikhlasan itu kita nggak tahu apakah ini bagian dari ikhlas atau ini bagian dari menolak keadaan, menolak ujian yang diberikan terhadap kita. Kita nggak tahu memang bentuk keikhlasan itu seperti apa. Apakah ini bagian dari keikhlasan atau malah ini bagian dari penolakan. Tapi percayalah teman-teman, keikhlasan akan membuahkan hasil. Karena itu memang sangat sulit, tapi ikhlas itu perlu dalam hal apapun itu. Saya yakin teman-teman di luaran saya, saya yakin teman-teman di luaran sana sudah berhasil melampauinya. Karena saya percaya orang-orang yang sukses, orang-orang yang berada pada tingkat tinggi, dialah orang-orang yang senantiasa menerima dan terus berjalan apapun keadaannya. Karena itulah kunci bagian dari menjalani ujian dan lika-liku kehidupan. Mungkin dari teman-teman ada yang beranggapan, apa iya hal demikian itu sering terjadi? Apa iya kunci dalam seperti yang saya ucapkan tadi itu mudah untuk dilakukan? Saya menjawab, bukan. Tidaklah mudah seperti apa yang saya ucapkan. Sangat sulit. Sudah saya katakan tadi bahwasanya saya sendiri pun mungkin tidak bisa untuk menerapkan apa yang saya bicarakan. Saya pribadi pun belum tentu bisa loh untuk menjalaninya. Tapi di sini saya ingin berharap, dan bukan hanya pada teman-teman, tapi saya pribadi juga bisa untuk menggunakan apa yang saya ucapkan. Karena apa yang saya ucapkan itu saya berharap saya berharap apa yang saya pikirkan itu bisa keluar melalui tutur kata. Dan pada saat apa yang saya ucapkan bukan hanya sebatas kata saja yang saya ucapkan, tapi bagaimana untuk karakter saya, kebiasaan saya sesuai dengan ucapan saya. Saya berharap demikian. Sama-sama berjuang, sama-sama langkah, berproses apapun yang terjadi. Percayalah tuh, semuanya kehidupan ini bukanlah kehidupan yang gelap. Kehidupan ini bukanlah kehidupan yang suram. Kehidupan ini itu indah. Kehidupan ini penuh dengan warna. Memang warna itu kadang ada yang cantik, kadang ada yang tidak. Tapi disitulah bagaimana cara kita untuk membuat kehidupan itu berwarna indah dilihat dan nikmat untuk dirasakan. Itu tugas kita sebagai manusia, insan cipta, bagaimana untuk membuat suatu warna dalam kehidupan. Apakah kita mampu mewarnai kehidupan di sekeliling kita, atau justru malah kita yang berhasil diberikan warna oleh kehidupan yang ada di sekitar kita. Itu semua tergantung pada diri kita masing-masing. Tetaplah jaga kesehatan, tetap jaga ketaatan kepada Sang Maha Pencipta. Mari sama-sama berjuang, sama-sama berproses. Untuk terkait dengan saran ataupun kritikan, karena memang ini nggak terlalu serius-serius banget, tapi bukan berarti ini nggak serius, enggak. Tetap ini ada poin tersendiri bagi saya pribadi, karena seperti yang saya ucapkan tadi, bukan hanya untuk teman-teman, tapi
saya berharap juga saya pribadi juga melaksanakan apa yang saya ucapkan tadi. Makanya apapun itu kritikan dan saran dari teman-teman yang membangun, yang sekiranya bisa untuk sama-sama mengembangkan channel ini, saya perlukan dengan amat dan sangat. Apapun itu yang membangun, yang sama-sama memberikan arahan yang baik buat saya pribadi dan semuanya, bisa memberikan warna yang indah, bisa memberikan kehidupan yang bermakna. Sekian dari saya pribadi. Ketika ada kata-kata yang salah, ketika ada ucapan yang tidak enak di hati, ketika ada perkataan ataupun kata yang tidak baku, ataupun ada beberapa huruf yang tidak jelas, mohon dimaafkan karena itu murni kesalahan dari saya pribadi. Harapannya semoga bisa bermanfaat terutama bagi saya pribadi dan teman-teman yang ada di manapun itu. Semoga bisa sama-sama support, bisa sama-sama saling mendukung, bisa sama-sama memberikan sebuah motivasi, sama-sama bisa memberikan sebuah arahan yang baik, bisa memberikan bentuk dari perhatian dan kepedulian kita terhadap sesama tanpa pandang bulu, tanpa pandang siapa dia, dari mana latar belakangnya, dan tanpa pandang status sosial. Sekian dari saya. Tetap saksikan video selanjutnya.